Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-296. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-296 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham, di mana ada saham Excel, BBRI, BBPT, INKP, ERA, DGNS, AGRS, dan saham Jeva. Kita langsung saja saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Excel, di mana saham Excel dalam perdagangan hari ini bergerak dari harga 2540 sampai ke 2610 sebagai titik tertinggi, dan akhirnya dia closing di 2600. Kalau kita perhatikan jumlah lembar saham yang ditransaksikan hari ini senilai 16,3 juta lembar dengan nilai sekitar 42,28 miliar. Dimana kalau kita perhatikan broker summary di sini, menurut saya pribadi broker summary-nya misterius karena ada satu broker yang menurut kita kenal itu adalah retail, tapi bagi saya itu mungkin sepertinya adalah bandar, karena juga kalau kita perhatikan dari level The Golden Cross chart di sini memang menunjukkan bahwa di angka 2480 itu adalah area support terkuatnya. Dan di harga saat ini dia sedang berada di tengah-tengah antara mau menuju ke support atau menuju resisten di sekitaran area 2600. Sorry, di 2800 area PBH-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, ada dua opsi di sini. Yang pertama adalah kita menunggu antara dia mau naik, berarti kita beli saat dia breakout di 2640, ya silakan buy on breakout 2640, 2650. Batasi cut loss kurang lebih di 2600, 2610. Target kenaikan adalah menuju ke 2800 sampai dengan 3000. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu breakout dari 2640, ya mending sekalian kita tunggu di area 2480 sampai dengan 2500. Itu sebagai area beli kita dengan batasan cut loss kurang lebih di 2450 sampai dengan 2460. Selanjutnya kita punya saham BBRI, di mana Bank Rakyat Indonesia hari ini ditutup minus 1,8% di harga 3.800, di mana pergerakan hari ini bergerak merah memang ya, dari pagi memang opening langsung di 3860, kemudian low-nya di 3780 dan tertingginya ya kembali ke harga previous close-nya di 3870. Jumlah lembar saham yang ditransaksikan atau diperdagangkan hari ini kurang lebih ada 127 juta lembar dengan nilai 487 miliar. Kalau kita perhatikan broker summary hari ini memang jelas di sini ada beberapa broker yang menurut saya pribadi masih mencatatkan net sell ya. Itu broker-broker yang menurut saya cukup besar dan sepertinya masih belum menarik kalau kita juga perhatikan bahwa yang top buy saat ini masih dipimpin oleh beberapa broker-broker yang menurut saya pribadi itu tidak terlalu kuat. Nah, kalau kita lihat dari Golden Cross technical, maka di sini kita mendapatkan bahwa BBRI saat ini sedang berada di bawah level support terkuatnya. Dia belum mampu bertahan di area penting di 3860. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli BBRI, jelas maka kita lebih merekomendasikan, lebih menyarankan bahwa teman-teman menunggu dia naik lagi di atas 3860 barulah kita beli. Tapi kalau ternyata dia belum bisa naik di atas 3860, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Tetapi berbeda dengan teman-teman yang mungkin mau invest ya. Mungkin yang mau invest beda cerita. Tapi kalau technical memang jelas di sini dia sudah downtrend, sudah turun di bawah level support terkuatnya, sehingga saat ini level support terkuat itu sudah berubah menjadi resisten paling kuat. Sehingga kita mau memastikan bahwa dia bisa naik dulu di atas ya 3860 barulah kita membeli. Sentimen penurunan ini diakibatkan bahwa ada isu untuk menambah modal saham dengan cara right issue, di mana akan mengambil alih PNM dan Pegadaian. Di mana kalau menurut yang saya sempat pernah baca ya dari hitung-hitungan statistiknya dari lembar saham yang akan direct issue dengan dana yang ingin didapatkan itu, maka ketemu harga kurang lebih di 3.300-an kalau tidak salah. Jadi apakah mungkin dia bisa ke sana, kita tidak tahu, tapi itu hanya murni berdasarkan perhitungan perkiraan statistik. Kalau angka harga rate isunya di berapa kita masih belum tahu pasti. Tapi mengingat ya
Ketika BBRI ini berdiri sendiri tanpa PNM, tanpa Pegadaian, otomatis kan labanya itu berbeda-beda ya, terpisah satu dengan yang lainnya. Tapi ketika ini digabung, maka menjadi sesuatu yang sangat besar ya. Ini BBRI ini akan menjadi holding ultra mikro ya. Mereka itu menjadi pemain pasar yang terbesar. Dulu ada PNM, dulu ada Pegadaian dengan sektornya. BRI memang terkenal dengan mikronya, tapi setelah ini digabungkan, maka penetrasinya mereka tuh jauh lebih kuat, jauh lebih kencang, dan akhirnya sinergi-sinergi inilah yang bisa membuat laba konsolidasinya nanti itu bisa menjadi meningkat, dan tentu ketika peningkatan itu pasti akan tercermin juga dengan kenaikan harga sahamnya. Tapi kalau di momen seperti ini, kalau saya pribadi, ya teman-teman bisa manfaatkan situasi apapun itu untuk invest, ya tinggal di riset lagi apakah BBRI sudah masuk area beli atau tidak. Ada orang juga yang saya pernah nonton bahwa di bawah 4.000 udah jelas dia tutup mata, bye aja tuh. Ada orang yang seperti itu, tapi ada yang lain mungkin menunggu di 2.000, siapa tahu dapat lagi di 2000-an, ya kita tidak tahu. Tapi saya pribadi kalau memang dia masih bisa turun lagi mungkin di bawah 3.500 mungkin baru saya bisa pertimbangkan ini mulai layak untuk kita masuk. Tapi kalau murni teknikal, jelas di sini tidak direkomendasikan terlebih dahulu, kecuali dia bisa naik di atas 3860 atau nantinya setelah beberapa waktu yang akan datang ada adjustment PBL lah, barulah kita ambil posisi di sana. Tapi saat ini memang jelas mending kita menunggu breakout. Memang kalau misalkan dia breakout, silakan ambil di 3860 sampai dengan 3880. Target kenaikan ke 4070 sampai dengan 4390, dan batasi cut loss kurang lebih di 3830 sampai dengan 3830. 3830 sampai dengan 3840. Itu kalau misalkan dia mampu breakout ya. Jadi selama tidak mampu ya mending wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada saham BWPT. Saham ini ditutup stagnan di harga 85, di mana dalam pergerakan hari ini dia sempat ke 83 sebagai titik terendah, dan titik tertinggi berada di 87 dengan 25,1 juta lembar saham yang diperdagangkan hari ini dengan nilai 2,1 miliar. Kalau saya perhatikan broker summary di sini jelas, kalau saya pribadi jelas melihat ini ada sesuatu yang menarik di sini. Kalau saya pribadi ya, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tapi jelas kalau saya lihat pribadi di sini ada sesuatu yang menarik dengan BWPT secara broker summary atau secara bandarmologi dengan melihat broker summary. Karena bandarmologi itu banyak sekali jenisnya ya. Bisa foreign flow kita melihat, bisa kita melihat dengan broker summary, bisa kita analyze by volume, bisa kita analyze by apapun yang menceritakan tentang arus dana ya, perpindahan dana. Itulah biasanya disebut dengan bandarmologi. Nah, salah satu caranya adalah melihat broker summary yang walaupun tidak menunjukkan bahwa dengan broker summary seperti itu bahwa itu adalah bandar, karena kita sendiri tidak tahu apa atau siapa yang berada di balik broker-broker tersebut. Tapi dari pengalaman, dari karakteristik yang sudah saya pelajari selama ini, memang bahwa dari pengamatan saya jelas ini menarik. Kita kembali juga ke chartnya, jelas juga di sini menarik sebenarnya. Karena apa? Dia sedang berada di level PBL, tepat berada di level support paling kuatnya, sekaligus menjadi level terendah selama 40 hari ke belakang. Dan semoga ini bisa kuat bertahan, maka silakan pertimbangkan buy 8587, 85 sampai dengan 87, cut loss kurang lebih 8283. Target kenaikan adalah menuju ke 95 dan target jauh adalah menuju ke 125. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan dulu BWPT berada di atas 85 atau minimal sama dengan 85, baru bisa pertimbangkan entry dengan area tadi. Tapi kalau ketika besok di opening langsung dibanting di bawah 85, jelas kita mending void and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada saham INKP, di mana saham Indakiat Pulp and Paper ini ditutup minus 1,04% di harga 7.200, di mana dalam pergerakan hari ini dia bergerak dari level 7.125 sampai ke level tertinggi di 7.350 dan akhirnya bisa closing di 7.200 dengan jumlah lembar saham ditransaksikan kurang lebih ada 5,7 juta lembar saham dengan nilai 41,6 miliar. Kalau kita perhatikan broker summary di sini, menurut saya pribadi broker summary-nya masih belum bagus. Dan kalau kita perhatikan dari technical The Golden Cross, jelas di sini dia
tidak mampu untuk bertahan di level pentingnya, di level terkuatnya di area 7275. Dia closing di 7200 dan ini sayang sekali tidak bagus ya. Padahal previous close-nya itu 7275, tepat sekali berada. Tapi sayang sekali dia ditutup turun di bawah itu sehingga jelas ini tidak menarik. Kita akan beli INKP kalau misalkan dia bisa naik lagi atau bisa breakout lagi di 7275. Kalau memang dia bisa naik lagi di 7275, silakan pertimbangkan dengan entry buy-nya 7275 sampai dengan 7350 itu menjadi area beli kita. Target kenaikan terdekat ke 7.500, TP2 ke 8175 dan TP3 menuju ke 10.275 dengan batasan cut loss kurang lebih di 7.200 atau bahkan di 7175 ya. Itu kalau misalkan dia bisa breakout lagi di 7275. Tapi kalau dia masih berada di bawah 7275, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada saham ERA, di mana saham ERA ini tutup naik tipis 0,8% di harga 630, di mana pergerakan ERA hari ini mulai bergerak dari 615 sampai dengan 640, di mana kalau 615 itu dia tepat berada di area support terkuatnya, luar biasa kalau dapat di 615, dia tepat berada di sana, dan level tertinggi dia berada di 640. Turnover hari ini senilai 5,4 miliar dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan kurang lebih 31,7 juta. Kalau kita perhatikan broker summary, jelas kalau saya pribadi ini perfect, menarik, dan seharusnya sudah layak untuk kita ambil kalau dari sisi broker summary. Bagaimana kalau kita lihat secara teknikal? Kalau kita lihat teknikal, di sini ERA dekat juga dengan PBL, ini menarik juga, dua confirm menarik. Jadi semoga ini bisa menjadi satu input buat teman-teman bisa melihat ERA lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman bisa riset atau review lagi lebih dalam apakah memang ERA ini menarik untuk kita koleksi di hari Senin atau tidak. Tapi kalau dari pengamatan saya secara broker summary, secara teknikal, dua-duanya ini masuk dan menarik. Kalau kita berbicara teknikal, di sini area beli yang menarik jelas dari 615 sampai dengan 630 dan ini masih berada dalam range-nya. Semoga teman-teman bisa dapat di area 615, 615, 620 itu jauh lebih menarik. Tapi range kita kasih lebar 615 sampai 630 dan itu menurut saya masih masuk ya. Dan kita prepare cut loss kita ya, bisa pakai kurang lebih di mana? Di harga 600 kita bisa pakai di sana sebagai batasan cut loss atau bisa pakai lebih rendah sedikit kurang lebih di 590. Jadi kalau saya ringkas bahwa silakan buy ERA dengan area beli 615 sampai dengan 630, batasi cut loss kurang lebih di 590 sampai dengan 600. Target kenaikan ERA adalah ke 725 sebagai TP1 dan TP2 menuju ke 800. Risk rewardnya menarik sekali ini. Risk rewardnya sangat menarik dan ingat bahwa kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di 615, walaupun kita sudah bilang ini menarik, bagus, perfect, tapi kalau kenyataannya masih belum naik, ya sudah, kita tetap punya yang namanya plan untuk exit. Exit plan tetap ada walaupun kita begitu yakin, 100% yakin bahwa ini bisa naik, tapi kita punya exit plan yang mana ketika ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, kita sudah tahu, oh ternyata memang belum waktunya dan kita harus cut loss terlebih dahulu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat bahwa besok ERA dibanting langsung di bawah 615, ya jelas mending kita wait and see. Tapi kalau dia masih bisa kuat bertahan bermain di 615 sampai 630, silakan pertimbangan buy dan silakan prepare exit plan untuk taking profit dan exit plan untuk batasan cut loss. Selanjutnya kita ada saham Diagnos Laboratorium Utama DGNS, di mana DGNS hari ini ditutup minus 6,65% di harga 1195, auto reject bawah, di mana saham ini diperdagangkan dengan range hari ini di 1195 sampai dengan 1335. Dia sempat tadi pagi sempat naik ke 1335, namun sayang sekali di jam 10 lewat ya, setengah 11, dia langsung mengalami penurunan yang cukup drastis, cukup dalam sekali. Dan akhirnya dia ARB di 1195. Jumlah lembar saham yang ditransaksikan hari ini ada 48,5 juta dengan nilai 59,99 miliar rupiah. Kalau kita perhatikan broker summary di sini jelas bahwa penurunan ini langsung membuat banyak sekali yang melakukan pembelian ya.
sepertinya banyak sekali yang terjebak kali ini. Ini cukup banyak, saya lihat ada beberapa broker yang menurut saya sangat familiar dengan indikator retail. Dan ini masih sepertinya akan terus ada bantingan besok di hari Senin nantinya. Kalau kita perhatikan bahwa dengan menggunakan the golden cross, maka memang di sini jelas dia sedang berada atau sedang berusaha untuk mau bertahan di area support terkuatnya di 1165. Nah, ini yang menjadi krusial. Kenapa? 1165 dengan 1195 jaraknya tipis. Cuman 30 poin lagi. Nah, dengan 6 tick seperti ini, saya yakin bahwa ada kemungkinan besar di hari Senin nantinya dia mungkin bisa jebol ya. Bisa jebol dan ini pasti penurunannya cukup dalam. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka di hari Senin pastikan bahwa level ini 1165 ini tidak mampu jebol ya. Masih kuat bertahan, silakan ambil. Tapi kalau lihat besok, katakan dia opening langsung dibanting ARB lagi, katakan di 1150, 1140, jelas kita jangan entry. Kita mending wait and see terlebih dahulu atau menunggu sekitaran area sini. Ini sepertinya adalah area support yang juga menurut saya menarik. Ya, di sekitaran area sini. Ya, jadi kalau dia jebol sini mungkin tunggu di area sini ya. Ini kurang lebih di area berapa ini? Teman-teman bisa cari tahu. Kalau mungkin buka dari RTI atau aplikasi teman-teman bisa lihat chartnya DGNS, bisa lihat sekitaran area sini area support berapa, itu bisa dipertimbangkan untuk teman-teman menunggu lagi di nextnya. Tapi kalau dari chart di golden cross di sini hanya menunjukkan low-nya di 625, kurang lebih di area sini. Ini jaraknya sangat jauh sehingga tidak memungkinkan atau tidak mungkin sahamnya bisa ke 625. Paling mentok-mentok dia akan ke 1000 ya. 1000 sampai dengan 1050 itu mentok-mentok menurut saya DGNS akan ke sana. Karena sektoralnya masih sedang dalam perbincangan hangat, sektoralnya masih sedang hype-hype-nya. Jadi tidak mungkin dia bisa cukup dalam penurunan. Tetapi kalau misalkan ya penurunan itu dia sudah jebol di 1165, kemudian di sini juga jebol, ya jelas ya kita jangan masuk ya. Ataupun kalau kita sudah terlanjur masuk, langsung prepare untuk batasan cut loss. Selanjutnya kita juga ada saham Agris ya, Bank IBK Indonesia, di mana saham ini juga sama. Tadi pagi opening langsung lompat ya ke 280, namun setelah itu dibanting sangat kasar sekali sampai ARB, dan ARB-nya baru jam 9 lewat itu sampai closing tidak ada pergerakan sama sekali, di mana jumlah lembar saham hari ini yang ditransaksikan atau yang dipindah tangankan itu adalah 121 juta senilai 31,2 miliar. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa jelas di sini banyak sekali yang kejebak oleh salah satu broker yang kemarin ngangkat ya. Ini banyak sekali yang nyangkut di pucuk. Dan ini saya yakin bahwa masih akan ada kepanikan di hari esok dan memungkinkan dia bisa terus turun ke area support terkuatnya, yaitu di 192 sampai dengan 200 ya. Itu ada kemungkinan besar dia ke sana. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mungkin mau beli, ya mending tahan diri dulu ya. Kita menunggu sampai ada adjustment PBL atau lebih baik menunggu di 192 sampai dengan 200 ya, itu menjadi area yang menarik. Tapi kalau masih di area seperti ini, masih masif ARB-nya, itu mending kita tahan-tahan diri, cari emiten yang lainnya lebih menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-296 hari ini adalah saham Jeva, di mana saham Jeva ditutup minus 0,91% di harga 1640, di mana Jeva hari ini bergerak dengan range 1620 sampai dengan 1685. Di mana ada 21,15 juta lembar saham yang ditransaksikan hari ini senilai 34,78 miliar. Kalau kita perhatikan broker summary-nya, menurut saya pribadi ini broker summary sudah mulai menarik untuk Jeva. Tetapi kalau kita lihat technical dari the golden cross, jelas di sini dia masih belum menarik karena dia tidak mampu bertahan, tidak mampu naik lagi di area pentingnya di 1670. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Jeva, maka silakan buy on breakout di 1670. Itu jauh lebih menarik saat dia melewati 1670. Tapi selama dia tidak mampu melewati 1670, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan 1670 ini bisa dilewati, silakan ambil 1670 sampai dengan 1690.
target kenaikan ke 1950 sampai dengan 2220, batasi cut loss kembali ke 1630 sampai dengan 1640. Tapi kalau tidak mampu melewati 1670, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu sampai nanti akan mendapatkan PBL barunya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-296 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.